Apa yang dimaksud dengan jual beli? Saya mengutip perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam salah satu kitabnya Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani. Beliau mengatakan, "Lau sabarta ma'allah azza wa jalla la ra'aita ajaiba min lutfihi." Siapa yang bersabar atas ketetapan-ketetapan yang Allah berikan kepada dirinya, niscaya dia akan melihat keajaiban-keajaiban yang hadir pada dirinya karena kemaha luhutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam dan pendidikan sejatinya telah mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik itu di sekolah negeri maupun swasta. Hal itu dimulai dengan memberikan bantuan sebagaimana anjuran oleh Badan Pekerja Komite Nasional pada tanggal 27 Desember 1945. Tadi yang dibaca kalimi wala akul, betul? Ya, sekarang silakan. Sementara itu, lahirnya madrasah menjadi bagian dari perjalanan Islam dan pendidikan di tanah air. Melalui peran penting yang dimainkan oleh madrasah, pendidikan Islam di Indonesia telah mendapatkan landasan yang kuat. Terlebih, melalui surat keputusan bersama 3 Menteri nomor 6 tahun 1975 tentang mutu pendidikan pada madrasah dilatar belakangi atas kesetaraan warga negara dalam hak memperoleh kesempatan yang sama untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi madrasah itu memang awal mulanya itu juga dikhususkan untuk alumni pesantren. Jadi anak-anak pesantren itu dulu nggak bisa masuk sekolah, ke sekolah umum maksud saya. Jadi banyaklah menampung atau sekolah di sekolah-sekolah madrasah. Sebelum ada pengakuan ijazah yang setara ya, dulu itu belum ada pengakuan. Nah, tapi sekarang sudah ada pengakuan bahwa antara madrasah dan sekolah umum itu sama. Nilai bobot ijazahnya itu sama. Dari madrasah bisa lintas ke mana saja. Dari sekolah juga bisa masuk ke madrasah. Kita di madrasah lebih unggul daripada sekolah karena agamanya tadi. Kita sama-sama dengan sekolah menggunakan kurikulum yang sama, yaitu kurikulum nasional. Tapi kita juga punya kurikulum sendiri, yaitu Kementerian Agama, yang di dalamnya itu menampung 5 bidang studi, yaitu akidah akhlak, fikih, bahasa Arab, kemudian SKI, sejarah kebudayaan Islam, kemudian satu lagi Al-Quran Hadis. Itulah yang membedakan madrasah dan sekolah. Makanya banyak masyarakat yang menginginkan anaknya itu bersekolah di madrasah karena agamanya porsinya lebih banyak dibandingkan di sekolah. Ya ayyuhalladzina amanu ya. Madrasah merupakan simbol dan hasanah kebudayaan Islam yang berakar dan sangat kuat di dalam masyarakat Indonesia. Peranannya melalui tenaga pendidik menjadi wahana bagi umat Islam membangun landasan kokoh dalam upaya melahirkan orang-orang terpelajar yang menjadi dasar utama dalam menggerakkan perubahan sosial. Seperti yang dilakukan oleh Soeharto ini misalnya, guru ilmu fikih yang saat ini mengajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Jakarta ini tak kenal lelah dalam membekali ilmu kepada murid-muridnya meskipun kondisinya harus bergantung pada sebuah kursi roda. Ya, di antaranya misalnya
tentang derajat orang-orang berilmu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Nah, itu ayat yang menjelaskan tentang keutamaan untuk menuntut ilmu. Keutamaan derajat orang-orang yang Allah angkat derajatnya di antara orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Dari dasar itu. Yang kedua, hadis tuh. Kullu mauludin yuladu kullu apa itu saya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban bagi orang-orang Islam, baik laki-laki maupun Islam perempuan. Nah, itu sudahnya baca. Memang setiap orang Islam itu ya dakwah. Apa? Menyampaikan apa yang dia pelajari. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan siapa orang yang mempunyai ilmu kemudian ilmu tidak disampaikan, siap-siap aja menerima hukuman dari Allah SWT. Itu. Maka nggak boleh pelit urusan ini. Itu. Nah, maka itu mengajar adalah sebuah kewajiban bagi umat muslim. Ya, dianggap sebagai dakwah, menyampaikan ilmu-ilmu Allah. Itu diantaranya. Cing Ato, begitulah para murid dan guru MTSM 5 Jakarta memanggilnya. Pengabdiannya sebagai guru sudah ia jalani selama 30 tahun. Namun, pada tahun 2018, Soeharto divonis oleh dokter mengidap penyakit langka. Hampir seluruh badannya kaku dan membuat aktivitasnya sebagai guru sempat terhenti selama lebih dari 1 tahun. Sakit saya ini termasuk penyakit yang langka di dunia ya. Dikenal dengan Guillain-Barré syndrome atau GVS, yaitu kelumpuhan saraf. Nah, saya ini termasuk penyakit yang kronis. Jadi hampir 90% saraf saya mati. Dari ujung kaki sampai leher tuh mati semua. Yang tersisa itu hanya leher, kemudian mata, kemudian telinga masih mendengar, memori alhamdulillah bagus, kemudian muka nih sebelah sampai sekarang masih terasa, ya, lidah tertarik ke dalam, jadi seluruh saraf ini mati ini. Itu sampai ya 18 bulan. Penyakit yang sangat luar biasa itu dan langka di dunia ini. Saya ulang ya, jadi yang kuno ini adalah fi'il mudhari naqis dengan isim. Makanya masih punya semangat saya. Ketika saya nggak ada istilah berhenti untuk belajar ngajar. Karena ketika saya sakit, itu kan bukan hanya tubuh aja ya, suara pun hilang. Selama 4 bulan itu suara hilang. Maka ketika dalam kondisi sakit, saya hanya minta kepada Allah, ya Allah, tolong berikan kesempatan kepada saya. Satu, agar saya memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu. Itu. Yang kedua, ketika suara saya tidak ada, saya ngaduk lagi sama Allah. Ya Allah, modal saya untuk menyampaikan ilmu-ilmu
ke masyarakat, ke murid, itu modal saya suara. Kalau suara ini nggak ada, bagaimana ilmu sampai ke para siswa saya. Dan itu modal saya untuk ngajar. Saya doa, dapat 1 minggu itu doa diijabah. Sampai saya nangis pada saat itu. Ya Allah, doa saya diterima oleh Allah. Itu saya punya semangat. Saya harus ngajar, saya harus ngajar. Kasihan murid-murid saya menunggu saya sudah cukup lama. Di kalangan para murid dan guru, Soeharto memang dikenal sebagai orang yang pantang menyerah. Kondisinya saat ini tak menyurutkan semangatnya untuk terus mendidik anak-anak. Wazifa Mei Askia adalah contoh salah satu murid didik Soeharto yang berhasil menulis 1 buah buku. Baginya, Soeharto menjadi sosok inspiratif di tengah keterbatasannya. Ya, jenis dan sekaya pasti ada penderita. Saya kan awalnya memang suka menulis ya, tapi tulisan saya tuh masih berantakan, masih belum tahu lah ini tepatnya taruh di mana. Terus setelah saya belajar sama Pak Soeharto, dapat ilmu menulis juga. Terus beliau tuh banyak ngasih saran, ini sebaiknya kata-kata ini nih dimasukinnya di sini aja, kata-kata yang ini dikurangin, gitu sih. Nah, tinggal kita mengemasnya, endingnya bagaimana? Happy atau bad? Nah itu. Nah endingnya kita apa tuh? Bad. Ya. Bagi kami ya, Pak Soeharto itu merupakan guru yang inspiratif walau dengan keterbatasannya. Semangatnya tuh gak pernah padam gitu. Terus cara mengajarnya pun penuh dengan semangat. Jadinya banyak memotivasi kita buat belajar, terus belajar. Ilmu yang beliau kuasai ini nggak mau dimilikin sama dirinya sendiri, tapi mau juga dibagiin sama banyak orang. Termasuk guru-guru juga jadi terinspirasi dari beliau. Di sela-sela kesibukannya sebagai guru, Soeharto juga hobi menulis buku. Dari tulisannya, Soeharto telah berhasil menuliskan puluhan karya buku. Kondisi fisiknya yang terbatas tak membuatnya berhenti untuk menulis. Ia terus mencari berbagai cara agar hobinya tersebut tidak berhenti. Kenapa saya menulis motif yang ketika sakit? Apa sih yang bisa saya lakukan dalam kondisi sakit yang sifatnya bermanfaat untuk masyarakat? Nah, saya renungkan aja. Oh ya, kenapa saya tidak nulis? Maka saya nulis kisah-kisah, artikel-artikel sederhana tentang kehidupan. Kebetulan waktu sehat banyak membaca buku motivasi. Waktu sehat sedang khotib, sedang ceramah. Jadi itu judul-judul yang pernah saya sampaikan di ceramah dan khotib, dan banyak cerita-cerita yang ada di kepala saya tuangkan semuanya, saya tulis sebanyak-banyaknya. Itu. Nah akhirnya setelah saya bisa duduk, baru tulisan-tulisan yang berserakan di medsos, di blogger, itu saya kumpulkan. Saya ikat jadi satu, jadilah buku berjilid-jilid sampai 16 buku. Itu yang solo ya. Belum lagi yang antologi, kerjasama dengan teman. Ya ada sekitar 10 kali. Tahun kemarin Januari itu ada tuh 3 buku saya terbit untuk tahun 2025.
Pengabdian Sunyi Soeharto dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa terus dilakukan hingga saat ini. Tak jarang jika banyak orang yang terinspirasi oleh sosoknya. Ada pengolah modal, Selama masih bisa dilakukan, Soeharto terus memberikan manfaat bagi siapapun. Seperti ia menuangkan hobi menulisnya ke ranah gerakan literasi di MTSN 5 Jakarta untuk menjangkau murid-muridnya agar mahir menulis. Ya, beliau itu sosok pejuang pendidikan ya. Kalau dalam bahasa agama yang lebih jauhnya, ya mungkin belum sampai setingkat itu, ya mustahid lah dia. Artinya dia mau menggerakkan anak-anak. Dia dikenal di madrasah ini, dia ketika menggerakkan anak-anak itu untuk literasi. Ini kan lagi digaungkannya literasi. Nah, anak itu dibimbing oleh beliau sebagai pembina literasi sampai bisa menulis. Jadi sudah ada berapa buku, 2 atau 3 buku tuh yang diciptakan oleh anak-anak hasil literasi. Apakah bentuknya dalam bentuk pantun, apakah novel sederhana. Tapi beliau sudah bisa membuat karya yang diciptakan oleh anak-anak bersama beliau, bimbingannya beliau dalam bidang literasi. Artinya semangatnya itu tinggi. Bahkan kadang-kadang kita kalah sama beliau. Beliau dengan kondisi fisik yang kurang sempurna, datang pagi. Kemudian nggak pernah hadir ya, nggak pernah absen selama beliau sehat. Jadi tidak menggampangkan izin gitu. Inilah yang menjadikan sebagai semangat bagi teman-teman yang lain. Pak Harto yang seperti itu aja semangatnya tinggi, apalagi kita. Gitu. Nah itu Pak Harto lah. nggak boleh. Artinya boleh itu tidak dilarang. Sah-sah saja orang kaya itu masih modal. Harapan kami dengan lahirnya Pak Harto, sosok Pak Harto itu mampu melahirkan kawan-kawannya, teman sejawatnya, itu berkarya, berinovasi, punya dedikasi yang tinggi, seperti yang beliau lakukan kepada kita semua. Kemudian juga anak-anak yang selama ini menjadi bimbingan beliau itu mampu menulis dengan baik, kemudian mampu memberikan ide-ide perbaikan secara inovatif, sehingga melahirkan Pak Harto yang lainnya. Berkat usaha Soeharto selama 30 tahun mengabdi dalam Sunyi sebagai pendidik, pada akhirnya ia mendapatkan sebuah apresiasi dari berbagai lembaga, termasuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Ia didapuk penghargaan sebagai pahlawan pendidikan Jakarta pada tahun 2021 dan sosok guru inspiratif pada tahun 2024 lalu. Siapa sangka dari hobi menulisnya yang enggan orang lakukan ternyata mendapat apresiasi oleh khalayak publik. Selain itu, ia kerap juga diundang sebagai pembicara di berbagai kesempatan. Dan memang kepala sekolah sampai 3 kali tuh. Pertama saya tidak mau. Yang kedua saya pun tidak mau. Yang ketiga akhirnya saya bilang, kenapa sih tidak memberikan kebahagiaan kepada orang lain gitu. Jadi niat saya ikut penganugerahan itu salah satunya yaitu agar orang yang minta saya senang. Kalau orang senang, insya Allah nanti berbaik senang juga itu. Ya alhamdulillah, saya juga nggak nyangka.
Dan juga di samping itu, alhamdulillah saya itu pernah dapat penganugerahan award 2024 oleh Ikatan Alumni Universitas Islam Jakarta. Dapat penganugerahan award itu tentang pendidikan dan pengembangan umat. Dari situlah saya merasa pede gitu untuk ikut. Tapi untuk menang saya serahkan aja pada Allah. Ternyata ya itu, alhamdulillah dapat. Saya juga nggak menyangka gitu. Teman saya punya modal aja. Dan teman-teman juga banyak mendukung. Ayo Encing, harus ikut, pasti menang. Pokoknya setiap itu pasti menang. Karena nggak ada lagi. Kenapa? Ya dalam kondisi seperti ini bisa beraktivitas layaknya seperti orang sehat. Ya buat orang-orang sih saya berharapnya selagi kita masih sehat itu dimanfaatin dengan baik, perbanyak melakukan kegiatan positif, jangan males-malesan, terus sama nambah-nambahin prestasi aja sih, nambah-nambahin kegiatan yang bisa kita lakuin.